Ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang Nabi alami bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Masuk Nabi ke langit ke-6, lalu Jibril memberitahu, Muhammad, masuk. Beri salam Muhammad. Ya. Maka masuklah Rasulullah. Assalamualaikum ya Musa. Salam sejahtera atasmu wahai Musa. Masya Allah Muhammad, marhaban ya bani, marhaban. Sini, duduk. Nah, adik-adik saya mau cerita sikit, karena ada yang unik pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi adik-adik sekalian, Nabi Musa ini beliau sangat cinta kepada Bani Israel. Karena nabi-nabi lain itu termasuk Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ya. Lalu apa kata Musa? Muhammad, kau tahu Muhammad? Tidak Musa. Aku sangat cinta kepada umatku Muhammad. Aku punya umat Bani Israel yang semua menjadi ulama Muhammad. Maka dibalas oleh Rasulullah, aku demikian juga Musa. Aku punya umat, bahkan aku senang kalau umatku terbanyak di antara nabi yang lain, umat nabi yang lain. Dan saat itulah ada umatku juga yang menjadi seorang ulama. Setelah pembicaraan itu selesai, Nabi minta izin, Nabi mau naik lagi ke atas. Nabi Musa tiba-tiba menangis, mengeluarkan air matanya. Lalu keluarlah suara beliau menangis, sehingga Muhammad membalikkan badan bertanya, lima tabki ya Musa, kenapa kau menangis wahai Musa? Kau tahu Muhammad kenapa aku menangis? Tidak Musa. Kau tahu Muhammad kenapa keluarlah air mataku ini Muhammad? Tidak Musa. Lianna ghulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Muhammad, kau tahu kenapa aku menangis? Tidak. Barusan aku dapat kabar Muhammad dari Allah bahwa sesungguhnya dari seluruh nabi hadirlah nabi di akhir zaman, dialah yang akan membawa seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Nabi belum ngeh lagi, Nabi belum faham siapa itu. Nabi bertanya, siapa yang kau maksudkan itu Musa? Nabi Musa menjawab, anta ya Muhammad, engkaulah yang menurut Allah tadi kabarkan kepadaku, engkaulah satu-satunya nabi yang akan memasuki seluruh umatmu dalam surga, paling banyak dari umat nabimu. Alhamdulillah. Ayo, gimana, mau masuk surga? Maulah. Ya, kalau masuk surga, sholat subuh ada tadi? Jangan ingin-ingin aja masuk surga, sholat subuh nggak ada. Ya, itu kan. Dulu saya pernah bilang sama jamaah, kalau Nabi Musa hidup lagi di dunia ini, adik-adik, tolong dijawab sebentar, ikhlas jawabnya. Bersedia kan? Saya mau jawab simple saja, tolong dijawab. Kalau Nabi Musa hidup di masa ini, Fir'aun hidup juga di masa ini, kalian pilih siapa? Wah, kok bingung? Musa dan Fir'aun mau pilih siapa? Ulang lagi. Andai Nabi Musa dihidupkan Allah ke muka bumi ini lagi, Fir'aun dihidupkan juga kembali, kita mau pilih siapa? Musa. Betul nggak jawabannya? Semua menganggap betul jawabannya. Tapi kan kalian tahu kalau Fir'aun hidup di masa ini, Barcelona punya dia, Madrid punya dia, mall yang besar-besar panjang itu punya Fir'aun, jabatan dia kuasai, tentara polisi dia yang punya, ya, sandang pangan dia yang ada, emas dia yang punya, Messi, Ronaldo itu dia juga yang punya. Ya, Nabi Musa apalah datang bawa tongkat, dia bilang sama kita, ayo kita nyebrang laut aja. Kalau kita hidup di masa itu, kita akan bilang, kau gila Musa. Coba lihat Fir'aun, dia punya mall besar, punya duit banyak, punya jabatan kedudukan yang canggih, yang mantap. Apalah gunanya kau Musa mengajak kami menyeberangi laut? Ayo. Kalau ingin melihat kalian pilih Nabi Musa, lihatlah masjid di waktu subuh. Berapa orang yang ikut Nabi Musa di waktu subuh? Ya. Tadi sholat di mana? Sholat subuh di mana? Di rumah.
Kalau ingin lihat orang pilih Nabi Musa, kau pergilah ke masjid, lihat berapa orang yang pilih Nabi Musa. Semua orang pilih Firaun di dalam rumah. Ayo, tanggung jawab tu. Jadi saya suruh tanya, suruh pilih Musa atau Faham maksud saya kan? Faham kan? Jadi semua itu terulang, cuman beda cara saja. Baik ya, saya lanjutkan sedikit lagi karena waktu sudah mau habis. Nah, adik-adik sekalian, masuklah Rasulullah ke langit ketujuh. Ada seorang Nabi sedang duduk di depan pintu surga. Beliau dikelilingi oleh sungai. Lalu Muhammad bertanya, Jibril, itu siapa Jibril? Itu Ibrahim, ayahmu wahai Muhammad. Oh, itu Ibrahim? Iya. Beri salam Muhammad, beri salam. Assalamualaikum ya Ibrahim. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menoleh ke Nabi Muhammad. Marhaban ya Muhammad. Ta'al. Selamat datang Muhammad. Duduk. Ada sedikit dialog yang unik. Nabi Ibrahim tanya, Muhammad, bagaimana kabar kamu Muhammad? Baik Ibrahim. Kabar umatmu baik? Baik Ibrahim. Muhammad, kau lihat sungai di sebelah sana? Indah atau tidak? Yang mana Jibril? Itu di sebelah situ. Indah Jibril. Alhamdulillah. Sini Muhammad, kutunjukkan lagi sungai yang bagus sekali. Itu di sebelah sana. Lihat enggak sungainya? Lihat Jibril, lihat Ibrahim. Mantap kan? Oh, mantap Ibrahim. Nah, aku diberi kabar oleh Allah, kata Nabi Ibrahim, ada satu sungai itu lebih indah daripada yang kau sebut tadi, yang ini dan yang itu. Dan itu khusus untuk umatmu Muhammad. Sungai yang lebih baik, yang lebih indah. Maka Muhammad, titip salam aku kepada umatmu. Kau sampaikanlah ke umatmu Muhammad, sering-sering bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau ingin dapat sungai, bacalah banyak-banyak. Tadi apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacalah itu banyak-banyak, insya-Allah dapat sungai. Nah, singkat cerita adik-adik sekalian, pulang Nabi Muhammad dari langit, duduklah Nabi disahkan oleh Allah oleh hadiah dari Allah, namanya solat. Ceritanya Nabi Muhammad minta, ya Allah, sungguh ajaibnya aku hari ini bertemu denganmu. Bolehkah ya Allah kau beri juga untuk umatku, yang nanti umatku juga sama seperti aku denganmu ya Allah bertemu hari ini. Maka kata Allah, okey Muhammad, ku berikan kepadamu solat 50 waktu. Siap ya Allah. Siap Muhammad. 50 waktu siap. Siap ya Allah. Nabi Muhammad tak bantah. Turun Nabi Muhammad ke bawah, diberhentikan Musa. Muhammad, tunggu. Mau ke mana Muhammad? Aku mau turun. Tunggu. Apa yang sudah kau dapat dari Allah? Banyak sekali Musa. Salah satunya yang paling berharga, solat. Berapa waktumu? 50 waktu. Kata Nabi Musa, aduh Muhammad. Naik lagi Muhammad. Kenapa Musa? Naik saja minta. Umatmu enggak akan bisa melakukan salat 50 waktu. Naik Muhammad. Oh begitu. Ya, naiklah Nabi Muhammad minta, ya Allah, aku tadi dialog dengan Nabi Musa begini. Intinya ya Allah, kurangilah 5 waktu. Ya Muhammad, ku kurangi menjadi 40. Turun lagi ke bawah. Gimana Muhammad? Dah kurang? Sudah, alhamdulillah Musa. Berapa? 5 waktu. 5 waktu? Dari 50 dikurangi cuma naik lagi Muhammad, naik. Jangan turun dulu. Naik, minta. Bolak-baliklah Rasulullah berapa kali, cuma nanti di akhir tinggal 5 waktu. Turun Rasulullah, diberhentikan Musa. Sini. Duduk. Gimana keputusan? Alhamdulillah Musa ini sangat baik, sangat bagus. Apanya sangat baik, sangat bagus? Sudah kurang semua 45, sisa 5. Apa kata Nabi Musa? Aduh Muhammad, 5 itu banyak sekali Muhammad, dan umatmu tak akan bisa mengerjakan itu. Naik lagi. Betul kan? Betul enggak kata Nabi Musa? Ya. Ayo, siapa yang salat zuhur tadi? Salat zuhur, salat asar. Nabi Musa tahu, karena Nabi Musa banyak pengalamannya menghadapi umat yang bahasa kita begitu palih. Itu Bani Israel itu palih-palih umatnya itu.
Beliau faham menghadapi umat itu. Makanya bilang, Muhammad kau naik lagi. 5 waktu itu banyak sekali naik minta sama Allah. Kata Nabi Muhammad, janganlah lagi Musa. Aku enggak malu, aku minta terus. Jadi gimana juga? Udahlah cukup 5 waktu aja. Turunlah Rasulullah. Adik-adik, Nabi turun apa Nabi langsung solat? Tidak. Kapan Nabi dia datangi Jibril? Waktu sore. Nabi kan turun waktu subuh. Ya, zuhur Nabi belum solat. Asar baru turun Jibril. Diajari oleh Jibril, Muhammad sini, samping Ka'bah.